Berjumpa kembali dalam podcast Efata Mana. Renungan-renungan yang menguatkan iman ini diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, yaitu Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang dan wahyu Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran podcast Renungan Efata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Efata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Efata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasprint.com ataupun melalui Play Store di handphone Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom saudara-saudari, rekan pendengar pada podcast Efata Mana. Pada hari ini saya ditemani dengan saudara saya, saudara Henry. Puji Tuhan, bagaimana saudara kabarnya? Puji Tuhan. Amin. Kami di sini baik-baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali lagi melalui program Efata Mana ini. Bisa mendengarkan satu suplai firman yang menguatkan dan menyegarkan roh kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dari seminggu yang lalu juga kita sudah berbicara dengan saudara Henry. Moga juga rekan-rekan pendengar mendapatkan berkat rohani dijaga oleh Tuhan. Baik, kita akan memasuki di sini berita mengenai doa yang kita cuplik dari buku Doa Kuasa oleh saudara kita. Dan di sini kita ambil judul yaitu apakah doa kuasa itu? Dengan dasar ayat dari Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Puji Tuhan, dari ayat ini, bagaimana saudara Henry bisa menguatkan kita? Puji Tuhan, ayat ini sungguh bagus ya. Ayat ini adalah satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa apakah doa kuasa itu? Iya. Doa kuasa yang diwahyukan dalam Markus pasal 11 ayat 23 ini sebenarnya adalah satu sejenis doa yang paling tinggi dan rohani. Amin. Kenapa saya bisa katakan doa yang paling tinggi dan rohani? Karena doa ini adalah satu doa memerintah. Iya. Ini bukan doa pujian, doa ucapan syukur, doa permohonan, ataupun doa syafaat. Tapi ini adalah satu doa yang memerintah. Doa kuasa. Amin. Karena itu di sini kita melihat Tuhan memerintahkan kita untuk berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Iya. Artinya kita dengan kuasa Tuhan, kita katakan kepada gunung itu, agar gunung itu beranjak dan tercampak ke dalam laut. Iya. Karena itu sebagai orang Kristen, kita perlu menjadi pendoa-pendoa yang berdoa dengan kuasa. Amin. Karena situasi hari ini, Allah perlu pendoa-pendoa yang berdoa dengan kuasa. Pejuang-pejuang doa untuk memerintahkan masalah, kesulitan di hadapan kita. Amin. Sehingga kita boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Wah, sangat luar biasa ayat ini ya, saudara Henry ya. Jadi, amin. Semoga rekan-rekan pendengar juga ketika membaca ayat ini seharusnya semakin dikuatkan. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana sumber doa kuasa. Hari ini kita akan melanjutkan, di sedikit cuplikatnya dikatakan,
menurut kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita seharusnya berkata, Tuhan, tolong pindahkan gunung ini dan terbuanglah ke laut. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Dia tidak menyuruh kita berbicara kepada Allah, melainkan menyuruh kita berbicara kepada gunung tersebut. Kita tidak berbicara kepada Allah, melainkan langsung kepada gunung itu. Terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Berbicara kepada gunung agar terbuang ke laut adalah satu doa. Ini adalah doa kuasa. Doa kuasa tidak meminta Tuhan melakukan sesuatu, melainkan menggunakan kuasa Allah untuk mengatasi masalah dan hal-hal yang perlu disingkirkan. Doa sedemikian adalah doa para pemenang. Puji Tuhan. Jika dikatakan di sini bahwa kita berkuasa untuk memindahkan gunung, Saudara Henry. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Iya, ayat ini, kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita perlu menjadi orang yang berdoa. Iya. Berdoa dengan kuasa. Karena kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, lalu kita berdoa, maka kita tidak akan mendapatkan faedah apapun. Karena itu, saudara-saudari, bagi kita semua yang ingin menjadi para pemenang, kita perlu menjadi pejuang-pejuang doa. Kita perlu belajar berdoa dengan kuasa. Amin. Karena itu dalam hal ini kita perlu nampak satu hal, bahwa Tuhan itu sudah menang. Iya. Tuhan itu sudah menang. Karena itu kita sebagai gerejanya berdiri di atas kedudukan kemenangan Tuhan. Berdiri di atas kenaikan Tuhan yang melampaui segala penguasa dan pemerintah di angkasa. Kita berdoa. Artinya, ketika kita berdoa dalam kedudukan ini, di hadapan Allah, maka puji Tuhan, iblis ada di bawah kita. Amin. Maka iblis dapat kita perintahkan. Karena baru-baru ini kami di Kupang juga berdoa selama 21 hari. Setelah 21 hari kami berdoa, musuh bekerja. Jadi ada salah satu saudari, dia kerasukan setan. Karena itu, syukur pada Tuhan, kita mengaplikasikan, kita menerapkan doa puasa ini. Bahkan kita puasa untuk mengusir setan ini. Karena ketika kita berdoa, kita tahu bahwa di langit sedang terjadi satu peperangan. Doa kuasa ini adalah doa peperangan rohani. Karena itu, puji Tuhan, berdasarkan Matius 18 ayat 18, Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Amin. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Karena itu, di sini dari ayat ini kita melihat bahwa surga bergerak berdasarkan pergerakan gereja di bumi. Amin. Kalau gereja tidak berdoa, maka di surga tidak ada yang bisa diikat. Karena itu, syukur pada Tuhan, kita berdoa, kita mengikat setiap pekerjaan musuh, kita menghancurkan setiap pekerjaan dan aktivitas musuh, sehingga puji Tuhan ya, saudari ini boleh dilepaskan. Amin. Amin. Dari kuasa kegelapan. Amin. Sungguh satu kesaksian yang sangat memberkati. Kita lanjutkan sedikit ya, saudara-saudari. Apa artinya gunung dalam ayat ini? Gunung mewakili kesulitan-kesulitan yang menghadang di tengah perjalanan kita. Adalah perkara-perkara yang menghalangi jalan sehingga kita tidak bisa lewat. Ada perbedaan yang sangat besar antara mohon Allah menyingkirkan gunung dengan memerintah agar gunung itu tersingkir. Doa kuasa adalah doa yang di dalamnya kita berbicara kepada apa saja yang menghalangi kita agar pergi. Kita dapat berkata kepada temperamen kita, enyahlah. Juga kepada penyakit kita, tinggalkan aku. Padaku ada haid kebangkitan Tuhan, dan oleh haid ini aku mau bangkit. Perkataan ini bukan ditunjukkan kepada Allah, melainkan langsung kepada gunung. Terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Inilah yang disebut doa kuasa. Kalau tadi Saudara Henry bersaksi bahwa ada seorang saudari yang kerasukan, itu berarti iblis tidak senang, dia ingin menghalangi kita, namun tadi ada aplikasinya, yaitu dia terus berdoa dengan cara mengusir, dengan cara memerintah iblis untuk keluar. Ya, Saudara Henry, benar demikian? Puji Tuhan. Ya, di melalui sharing hari ini, Saudara Henry apa yang bisa disimpulkan? Ya,
Jadi dalam doa kuasa ini, kita boleh membaginya menjadi dua aspek. Aspek pertama adalah mengikat. Aspek kedua adalah melepaskan. Amin. Doa-doa biasa adalah memohon Tuhan untuk mengikat dan melepaskan. Tetapi doa kuasa adalah mempergunakan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Amin. Karena itu saudara-saudari, Tuhan telah menang. Tuhan telah bangkit dari maut. Tuhan telah terangkat. Amin. Dan Tuhan telah memberikan kuasa ini kepada gereja. Karena itu di dalam Efesus pasal 1 di sana memperlihatkan kepada kita kedudukan Kristus. Bahwa dia telah didudukkan di atas tahta. Di pasal 2 kita memperlihatkan kepada kita kedudukan gereja di dalam Kristus. Yaitu bersama-sama dengan Kristus di dalam kedudukan kenaikan. Kemudian di pasal 6 kita melihat ada satu peperangan rohani di sana. Inilah aplikasinya, di mana gereja berkedudukan bersama dengan Kristus di surga untuk berperang, ya, untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Ya, betul. Karena itu, saudara-saudari, sebagai gereja, apalagi di masa-masa pandemik ini, kita perlu berdoa. Kita perlu mengaplikasikan, menerapkan doa kuasa ini terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah juga melalui masa pandemi ini, bukan hanya kita berdoa agar segera berlalu, tapi kita juga perlu berdoa agar kita boleh mendapatkan pembelajaran dari masa pandemi ini. Mulia bagi Tuhan. Mungkin Saudara Henry boleh tutup kita dengan doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu atas doa kuasa yang telah diwahyukan Alkitab kepada kami, sehingga kami sebagai gereja boleh mengaplikasikan, boleh menerapkan doa kuasa ini. Oh Tuhan Yesus, di dalam kemenangan-Mu, di dalam kenaikan ya Tuhan, kami boleh mengatakan kepada gunung, pada setiap kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan di hadapan kami, oh untuk memerintahkan gunung itu pergi, amin, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Oh Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami, kuatkanlah manusia batinia kami, sehingga kami semua boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu, tidak peduli situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Saudara Henry, terima kasih Tuhan atas waktunya. Semoga saudari rekan pendengar Efata Mana ini juga semakin dikuatkan dan diteguhkan. Sekian podcast Renungan Efata Mana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Jika saudara-saudari ingin mendapat pelayanan doa dan konseling, Anda dapat menghubungi nomor kami pada 0812 155 7000. Sekali lagi, 0812 155 7000. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.